kabur dari tanggung jawab itu adalah sebuah bad branding. Branding yang jelek banget. Dalam dunia bisnis dan personal branding, kredibilitas dan tanggung jawab itu adalah segalanya. Jadi brand yang pernah kena skandal tapi memilih diam, mereka itu akan kehilangan kepercayaan konsumen. Brand Boomcast. Halo Boomers, balik lagi bareng gue Sugi Mitro, pakar digital branding di Brand Boomcast. Oke, tempat kita bahas branding, viralitas ya, dan strategi komunikasi dalam dunia bisnis sosial dan digital. Oke, kita akan bahas lagi yang lagi panas di media sosial, karena ini ada hubungannya dengan brandingnya. Kabur aja dulu. Siapa yang pernah mengepost hashtag kabur aja dulu? Yang mendadak viral, kalau saya saran sih, saya mau bikin hashtag tandingan yang lebih nasionalis. Tagarnya adalah hashtag hadapi jangan kabur. Kenapa? Nah, ini ada sesuatunya nih. Karena bangsa kita ini butuh orang-orang yang juga berani menghadapi masalah. Bukan lari dari tanggung jawab. Dan ini bukan cuma soal politik atau selebriti. Tapi soal mindset kita sebagai individu, profesional, dan sebagai warga negara Indonesia. Mungkin kita akan bahas dulu kenapa sih kalau keluar hashtag kabur aja dulu. Kalau yang belum pernah tahu, ya saya sekarang akan tahu. Itu muncul karena itu ada beberapa kasus di mana tokoh publik atau figur terkenal dianggap menghindari masalah dan tidak mau memberikan klarifikasi saat mereka tersandung kontroversi. Fenomena ini terjadinya bukan satu bidang loh ya, ada beberapa bidang, politik misalnya. Pejabat tiba-tiba hilang, disorot media karena kebijakan kontroversi, dia tiba-tiba hilang dan ternyata sudah selamat sembunyi di luar negeri. Bisnis, ada pengusaha yang kabur saat bisnisnya bangkrut tanpa memberi kejelasan kepada karyawan atau konsumennya. Entertainment, selebriti yang menghilang dari publik saat terkandung skandal tanpa klarifikasi atau tanggung jawab. Dan di dunia arisan lagi musim apa? Bandarnya bawa lari, bukan miliar, puluhan miliar. Banyak yang lagi kabur ke luar negeri dan nggak ditangkap. Jadi hashtag kabur aja dulu ini kayaknya cocok untuk orang yang berbuat kesalahan untuk orang Indonesia yang bisa selamat di luar negeri ya. Tapi netizen ini kreatif ya, netizen Indonesia ini ya. Mereka bisa bikin tagar ini menjadi bahan sindiran, humor, bentuk protes terhadap minimnya tanggung jawab dari public figure ya. Sebetulnya ada dampaknya sih kalau kabur aja dulu di dunia branding ya. Apa dampaknya? Kabur dari tanggung jawab itu adalah sebuah bad branding. Branding yang jelek banget. Dalam dunia bisnis dan personal branding, kredibilitas dan tanggung jawab itu adalah segalanya. Jadi brand yang pernah kena skandal tapi memilih diam, mereka itu akan kehilangan kepercayaan konsumen. Itu kan seperti kabur aja dulu juga, ya kan? Tokoh publik yang kabur dari isu besar, mereka bisa kehilangan kredibilitas dan loyalitas pengikutnya. Dan dianggap memang kabur karena bersalah, ya kan? Nah, pebisnis yang lari dari tanggung jawab akan sulit mendapatkan kepercayaan lagi di industri bisnis mereka. Personal branding yang rusak. Coba kita lihat Nike, Apple, Tesla. Mereka semua tuh pernah kena kontroversi. Tapi mereka menghadapinya dengan strategi komunikasi yang kuat. Tidak lari, tapi memberikan klarifikasi, solusi, bahkan membalikan keadaan menjadi keuntungan. Kita juga pernah dengar kan, waktu lalu ada beberapa mobil yang rusak, ditarik lagi, diganti ulang. Tanggung jawab dari brand mobilnya. Kita harus lawan, jangan kabur aja dulu. Hashtagnya diganti aja. Hadapi, jangan kabur. Itu hashtag pemberani. Yang setuju, silakan komen. Nggak setuju juga nggak apa-apa. Kalau saya sih biasa hadapi, jangan kabur. Makanya saya sudah naik ring tinju beberapa kali. Meskipun saya baru belajar tinju. Saya nggak takut naik ring tinju. Meskipun usia sudah nggak muda ya. Baru belajar tinju lagi. Nah ini ya. Jadi narasi ini harus menjadi sesuatu yang positif. Dan membangun bukan lari dari tanggung jawab. Hadapi jangan kabur. Hashtag yang jauh lebih menarik daripada kabur aja dulu. Karena bangsa ini butuh pemimpin dan rakyat yang bertanggung jawab. Dalam bisnis, menghadapi masalah lebih baik daripada kabur dan membiarkan reputasi hancur. Karena dalam kehidupan pribadi, karakter seseorang ditentukan dari bagaimana dia menghadapi tantangan. Bukan menghindarinya. Oke. Kalau misalnya kalian nih setuju ya. Dengan hashtag yang tadi saya bilang, hadapi jangan kabur. Nah ini contohnya nih ya. Ajak public figure yang kredibel untuk mempromosikannya. Gunakan di media sosial saat ada kasus yang relevan. Hadapi
jangan kabur. Jadikan ini mindset nasional untuk membangun bangsa yang lebih tangguh. Jadi saya, Sugi Mitro, pakar digital branding, menyarankan ada hashtag tandingan hadapi jangan kabur. Oke? Jadi boomers, mari kita mulai perubahan ini. Jangan cuma jadi netizen yang pasif, tapi bagian dari gerakan yang membangun bangsa. Kita butuh lebih banyak orang yang berani berkata, gue hadapi, bukan kabur. Kalau lu setuju dengan kata ini, komentar di bawah pakai tagar hashtag hadapi jangan kabur. Jangan lupa subscribe juga Brand Boomcast, share, bunyikan lonceng. Karena di sini kita tidak cuma bahas branding, tapi juga bagaimana caranya kita jadi pribadi yang positif, profesional, dan lebih eksis dan kuat di era digital. Oke, stay branding, stay boom! Brand Boomcast.